sarjana loh. Masa iya dia nganggur? Percuma. Titel sarjananya itu loh. Aduh, iya ya bu. Padahal dia baru lulus loh. Dan udah dapat kerjaan jadi guru. Kok malah keluar ya? Bu, jadi guru honorer kan itu gajinya sedikit. Makanya si Singgi keluar. Akhirnya dia milih nganggur tuh. Untuk acara ritual tersebut sekarang sudah dibuka. Dan siapapun itu boleh masuk ke dalam ruangan itu. Mungkin disinilah iblisnya itu jadi marah kepada si Singgi. Dan tiba-tiba ketika si Singgi ini keluar dari tokonya, dia ingin menyeberang menuju mobilnya. Tiba-tiba saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya itu baik-baik saja. Diberikan rezeki yang melimpah, umur yang panjang, kesehatan, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai episode kali ini, saya itu pengen tahu, seperti biasanya kalian ini dari mana saja. Silahkan tulis di kolom komentar kalian ini dari mana, biar kita itu bisa kenal. Oke, kita langsung saja. Di episode kali ini, saya ini mendapatkan cerita ini dari seorang subscriber. Tetapi seperti biasanya untuk nama tokoh dan tempat sudah saya rahasiakan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Mungkin tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja si Singgi. Si Singgi ini adalah seorang pemuda. Dia baru saja lulus sekolah di perguruan tinggi dengan titel sarjana. Di sini Singgi pun akhirnya kembali ke kampung halamannya. 1-2 bulan dia berada di rumah, namun dia belum juga mendapatkan pekerjaan. Dan ketiga bulannya dia itu mendapatkan pekerjaan sebagai guru honorer di salah satu sekolah yang berada di kampungnya. Tetapi setelah ia menjalani itu, ternyata apa yang dia dapatkan atau gajinya itu sangat kecil. Bahkan tidak mampu untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya Singgi. Akhirnya di sini Singgi pun keluar. Dan setelah si Singgi ini keluar dari kerjaannya itu, si Singgi pun menjadi bahan obrolan para tetangga-tetangganya. Bu, lihat tuh si Singgi, anaknya Bu Ratmah. Padahal dia kan sarjana loh. Masa iya dia nganggur? Percuma. Titel sarjananya itu loh. Aduh, iya ya bu. Padahal dia baru lulus loh. Dan udah dapat kerjaan jadi guru. Kok malah keluar ya? Bu, jadi guru honorer kan itu gajinya sedikit. Makanya si Singgi keluar. Akhirnya dia milih nganggur tuh. Kasian ya Bu Ratmah punya anak seperti itu. Dan lewat omongan-omongan warga ini, itu sangat menyinggung hati Singgi. Si Singgi itu merasa malu dan kecewa juga. Tetapi di sini ibunya si Singgi itu selalu menasehati si Singgi. Udah nggak apa-apa. Rezeki itu kan udah memang ada yang mengatur. Kamu sabar aja. Ibu nggak kecewa kok sama kamu. Nanti kamu juga bakalnya dapat kerjaan. Kamu bisa sukses. Kamu jadi orang kaya. Udah gak usah diambil hati ya. Tetapi setelah itu akhirnya si Singgi ini memutuskan untuk merantau. Dia ini ingin mencari pekerjaan di luar daerahnya. Singkat cerita, akhirnya Singgi ini sudah datang di Jawa Tengah. Dia sudah ada di kota Klaten. Dan 2 bulan di kota Klaten, si Singgi ini belum mendapatkan pekerjaan. Yang ada akhirnya si Singgi ini menghabiskan uang yang dibawanya dari rumah. Dan di suatu ketika Singgi ini sedang duduk di warung kopi. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang menghampirinya. Dia itu sepertinya tahu bahwa Singgi ini sedang dalam keadaan pusing, stres. Dan tiba-tiba saja, tanpa si Singgi ini bercerita, kakek-kakek itu mendekati si Singgi. Lalu kakek-kakek itu pun ngomong sama si Singgi. Kamu lagi pusing ya? Kelihatan dari wajah kamu ini auranya suram. Duh, iya kek. Kok kakek tahu ya? Ya mesti tahu. Apa sih yang gak kakek tahu?
kamu pasti lagi kesulitan dalam ekonomi. Waduh, kok kakek tahu lagi? Iyalah, kakek mau bantu kamu mau nggak? Tiba-tiba si kakek ini mengajak Singgi datang ke suatu tempat. Ternyata kedua orang itu mendatangi salah satu dukun yang masih berada di wilayah Klaten tersebut. Dan di situ si Singgi ini ditawari pesugihan kandang bubrah. Jadi pesugihan itu adalah pesugihan yang harus setiap tahunnya orang yang melakukan itu harus merenovasi rumahnya. Tetapi ia itu harus merenovasi bagian depan dan belakangnya saja, tidak boleh di samping-samping rumah. Dan dalam tahap renovasi itu pun harus ada satu yang jangan diselesaikan. Di sini terlihat sangat mudah persyaratannya menurut si Singgi. Tetapi si Singgi ini tidak tahu bahwa ternyata pesugihan ini pun membutuhkan tumbal. Dan yang beda dengan pesugihan lainnya, di pesugihan ini tumbalnya itu bukan hanya orang terdekat kita atau orang yang kita sayang, tetapi orang lain pun bisa dijadikan tumbal. Setelah si Singgih diberitahukan ini, si Singgih ini agak ragu. Tetapi setelah Singgih tahu bahwa tumbalnya itu bebas, boleh siapa saja, Singgih pun akhirnya menyetujuinya. Si Singgih ini pengen membuktikan kepada semua teman-temannya, kepada tetangga-tetangganya, kepada orang tuanya bahwa dia itu bisa sukses, bisa kaya raya dengan waktu yang sangat cepat dan singkat. Singkat cerita, akhirnya perjanjian pesugihan itu pun sudah tersepakati. Dan di sini Singgih pun akhirnya melakoni pesugihan itu. Dia itu bertapa, bersemedi dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya prosesi itu pun sudah selesai. Dan Singgih ini memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan menurut juru kuncinya atau si dukun itu, uang itu tidak serta-merta datang kepada si Singgih. Tetapi nantinya ketika pada 1 tahun pertama Singgih membangun rumah, dia membuka usaha apapun itu, pasti usahanya akan jadi lancar, berkembang, sukses, dan tambah besar. Ketika si Singgih ini pulang ke kampungnya, si Singgih ini nekat dia membeli kambing. Dia ini akan menjadi peternak kambing. Dan benar saja, 1 tahun itu, si Singgih ini sudah menjadi kaya raya. Bahkan berawal dari modal-modal kambingnya itu, sekarang dia sudah memiliki peternakan sapi. Dan di sini Singgih ini mulai membangun rumahnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh juru kuncinya, yang dibangun itu hanya depan dan belakang, tidak boleh samping-sampingnya. Singgih pun menuruti itu. Dan ketika rumahnya itu sudah dibangun atau direnovasi, tiba-tiba usaha si Singgih ini semakin pesat, jauh semakin berkembang dari sebelumnya. Dan akhirnya di sini Singgih pun kembali membuka usaha lagi. Dia itu membuka toko kelontong. Dan tidak sampai 5 bulan toko kelontong ini pun menjadi sangat besar. Toko kelontongnya ini sangat laris. Dan di sini Singgih sudah mulai bergelimang harta. Tetapi dia masih bingung siapakah yang akan dijadikan tumbal yang pertamanya. Setiap 1 tahun Singgih itu harus menumbalkan 1 orang. Dan dia pun juga harus membangun rumah atau merenovasi rumahnya. Dan bagaimanakah Singgih ini mendapatkan tumbal? Ternyata ini sangat mudah. Jadi jika nanti ada orang yang sudah menjadi target oleh si Singgih ini yang akan dijadikan tumbal, si orang ini atau si target itu akan diberikan harta oleh si Singgih. Diberikan uang, diberikan harta, dan hingga pada akhirnya orang tersebut pun mati dengan cara tidak wajar. Tetapi pada tumbal pesugihan kandang bubrah ini, bisa saja si tuannya atau si Singgih ini yang akan menjadi tumbal. Singkat cerita, akhirnya si Singgih ini sudah menjalani pesugihan itu selama 2 tahun. Dan 2 tumbal ini adalah teman si Singgih. Tapi orang-orang ataupun orang tuanya si Singgih itu belum tahu kalau si Singgih ini menggunakan pesugihan, atau belum tahu bahwa si Singgih ini bekerja sama dengan iblis. Singkat cerita, di tahun ketiga ini akhirnya si Singgih pun menikah. Dan usahanya si Singgih ini semakin bertambah banyak, semakin bertambah pesat, dan semakin bertambah besar. Di sini Singgih sudah menjadi miliarder. Dia itu terkenal di kampungnya.
Si Singgih sekarang sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi orang yang sukses. Dan hingga pada suatu hari, si Singgih ini pun harus merelakan istrinya. Karena istrinya ini menjadi tumbal maut dari pesugihan tersebut. Dan di sini Singgih pun merasakan kecewa, merasa sedih dan merasa emosi. Kenapa harus istrinya padahal dia sudah menyiapkan atau mentargetkan tumbal orang lain. Tetapi si Singgih pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia pun kembali ingat perkataan dari juru kunci atau dukun yang dulu. Bahwasannya tumbal itu tidak harus orang terdekat. Bisa saja orang lain. Tapi bisa juga ibu atau istrimu atau kamu yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Dan di sini pun akhirnya Singgih mulai ingin melepaskan dirinya dari pesugihan itu. Tetapi itu semua tidak semudah dengan apa yang dipikirkan oleh si Singgih. Dan di tahun keempatnya si Singgih ini sudah mulai mengingkari perjanjiannya dengan iblis tersebut. Si Singgih ini sudah tidak lagi merenovasi rumahnya, sudah tidak lagi memberikan tumbal. Bahkan ruangan satu yang hanya diperbolehkan dimasukin oleh si Singgih untuk acara ritual tersebut sekarang sudah dibuka. Dan siapapun itu boleh masuk ke dalam ruangan itu. Mungkin disinilah iblisnya itu jadi marah kepada si Singgih. Dan tiba-tiba ketika si Singgih ini keluar dari tokonya, dia ingin menyeberang menuju mobilnya. Tiba-tiba saja, buah! Si Singgih ini tertabrak oleh mobil. Padahal menurut rekan si Singgih, ketika si Singgih menyeberang jalan itu tidak ada mobil yang terlihat dari jauh. Dan mungkin itulah tumbal terakhir dari pesugihannya Singgih, yaitu dirinya sendiri. Dan akhirnya usaha yang dijalani oleh si Singgih ini pun dipegang oleh orang tuanya. Tetapi usaha peninggalan si Singgih ini semakin bertambahnya hari malah semakin menurun. Dan akhirnya bangkrut semua. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Buat kalian yang juga mempunyai cerita pesugihan, cerita mistis atau lainnya dan ingin diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp saya. Nomor yang ada di samping saya ini. Ini adalah nomor WhatsApp pribadi saya. Silakan kalian simpan, silakan kalian save. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.